Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kukerta Terintegrasi Universitas Riau, Kabupaten Siak, Bengkalis, tahun 2020. Baiklah, di sini kami ingin memberikan sedikit informasi kepada Bapak dan Ibu guru dalam rangka untuk tetap terhubung dengan para peserta didik dalam pembelajaran dalam jaringan. Di sini kami ingin memberikan sedikit informasi tentang penggunaan Google Classroom. Nah, langsung kepada langkah-langkahnya. Pertama, kita pastikan koneksi internet terhubung dengan baik. Lalu, kita ketik Classroom di laman pencarian Google. Nah, sudah muncul seperti ini, kita klik Google Classroom. Nah, ini adalah tampilan dari halaman Google Classroom itu sendiri. Lalu kita klik tombol tambah di kanan atas. Ada dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Dalam posisi Bapak dan Ibu guru sebagai pengajar, kita klik buat kelas, lalu tekan centang dan lanjutkan. Di sini ada pilihan untuk membuat nama kelas, wajib diisi. Nama kelas ini contohnya kelas 8. Bagian bisa Bapak dan Ibu isi dengan nama sekolah. Misalkan SMP Negeri 1 Siak Kecil. Lalu untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, di sini saya beri contoh bahasa Indonesia, kemudian ruang 2, misalkan kelas 82. Lalu kita klik buat. Nah, kita tunggu sebentar dan ini adalah tampilan dari kelas yang kita buat itu tadi. Ada kelas 8, SMP 1, Siak Kecil. Di sini masih pesertanya masih Bapak dan Ibu guru, siswa belum masuk. Nah, agar siswa bisa masuk ke sini, ini ada kode RDLYFG2. Ini Ibu Bapak bagikan kepada para peserta didik, mungkin bisa melalui WhatsApp group seperti itu. Nah, kelebihan dari Google Classroom selanjutnya yaitu kita bisa menyampaikan materi di sini. Cara membuatnya yaitu kita klik bagikan sesuatu dengan kelas. Lalu di sini kita bisa menyampaikan pengantar. Mungkin Bapak dan Ibu guru ingin menyapa dengan salam, menanyakan kabar, dan sebagainya. Dan kita bisa menambahkan materi yang ingin kita sampaikan. Di sini kita contohkan file. Bisa nanti Bapak dan Ibu materinya berupa PPT mungkin, atau video, seperti itu. Kita klik sisipkan. Nah, ini dia. Lalu kita klik posting. Dan inilah tadi materi yang sudah Bapak dan Ibu posting. Siswa juga bisa bertanya melalui kolom komentar kelas. Lalu, kelebihan selanjutnya adalah bisa untuk menyampaikan tugas kepada para peserta didik. Kita klik buat dan klik tugas. Lalu kita masukkan judul. Karena tadi pelajarannya bahasa Indonesia, kita buat judul tugasnya membuat karangan. Nah, di bawah ini ada petunjuk. Petunjuk ini bisa Bapak dan Ibu isi dengan petunjuk ataupun arahan dalam pembuatan tugas. Mungkin bagaimana cara pengumpulannya, apakah dengan difoto ataupun ditulis tangan. Dan juga petunjuk ini tentu harus dibuat serinci mungkin agar para peserta didik lebih mudah dalam pengerjaan tugas. Contoh di sini petunjuknya saya buatlah karangan dari pengalaman misalkan di sini pengalaman kamu saat liburan kemarin. Nah, di sini seperti
seperti tadi penyampaian materi, kita juga bisa menambahkan file ataupun video. Mungkin file tersebut berupa lembar jawaban atau mungkin contoh dari tugas yang dibuat ataupun materi tambahan tentang pembuatan tugas itu tadi. Nah, di sini saya tambahkan petunjuknya lagi untuk lebih mempermudah siswa. Saya ketik contohnya dapat dilihat dari materi yang Ibu bagikan. Nah, cara menambahkan materinya itu tambahkan. Kalau dia file, kita klik file. Kalau video, nanti kita cari di sini dan klik sisipkan. Lalu klik OK. Nah, setelah itu ada banyak fitur lainnya. Di sini seperti Bapak dan Ibu bisa membuat tentang tenggat batas waktu pengumpulan tugas ataupun deadline. Kita pilih tanggal. Misalkan di sini saya contohkan pengumpulan tugasnya seminggu kemudian. Dan bisa juga diatur. Di sini saya atur jamnya terakhir jam 12 malam. Nah, begitu mudah dan juga langsung kita klik tugaskan. Nah, setelah diklik, nanti tugas itu langsung masuk ke Google Classroom para peserta didik. Seperti ini. Ada tugas membuat karangan. Tenggatnya 15 Agustus jam 12 malam. Nah, kalau kita klik, di sini kita bisa melihat rincian dari tugas tersebut. Di sini tertera yang menyerahkan ada 1 orang. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu menghitung manual, akan terhitung di sini secara otomatis. Nisa Nur Ashifa sudah mengumpulkan tugas misalkan. Dan langsung bisa Bapak dan Ibu guru periksa dan juga memberikan nilai. Bisa juga dengan menambahkan komentar sebagai apresiasi untuk peserta didik yang sudah mengumpulkan tugas dengan baik. Kita klik kembalikan. Nah, seperti ini. Nanti para siswa itu bisa melihat komentar dari Bapak dan Ibu guru. Nah, itu dia kelebihan dari Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, bisa Bapak dan Ibu tanyakan di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.